Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semester 3, mata kuliah Hukum Agraria. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan melanjutkan materi kita mengenai ruang lingkup hukum agraria. Setelah pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai materi-materi yang ada di dalam bab ruang lingkup hukum agraria. Silahkan dipelajari dan silahkan dipahami. Terima kasih. Baik, yang pertama adalah mengenai tujuan dari hukum agraria nasional. Jadi di dalam hukum agraria nasional itu kita memiliki 3 tujuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuan hukum agraria nasional yang pertama adalah meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Jadi maksud dari tujuan yang pertama ini didasarkan atas kenasionalan hukum agraria. Jadi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini ada beberapa poin yang dijadikan sebagai dasar kenasionalan dari hukum agraria. Yang pertama adalah terkait wilayah Indonesia. Jadi di wilayah Indonesia ini kan terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Seperti yang sudah saya jelaskan pada saat pertemuan lalu di dalam pengertian hukum agraria secara luas. Bahwa hukum agraria itu tidak hanya mencakup tanah. Kalau tanah itu kan hukum agraria dalam arti sempit, sedangkan yang dalam arti luas, hukum agraria itu adalah mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, ini menjadi juga sebagai dasar kenasionalan dari hukum agraria yang sudah dirumuskan dalam UUPA. Jadi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini dianggap sebagai satu kesatuan dari tanah air, dari rakyat Indonesia, yang mereka itu bersatu sebagai bangsa Indonesia di dalam wilayah negara Indonesia. Lalu yang menjadi dasar kenasionalan lagi dalam hukum agraria selain wilayah Indonesia tadi, yang terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalam ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia, sehingga harus dianggap sebagai kekayaan nasional. Untuk itu, kekayaan nasional ini harus dipelihara dan juga dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dasar kenasionalan hukum agraria yang ketiga, bahwa hubungan antara bangsa Indonesia itu dengan bumi, air, ruang angkasa, maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini sifatnya abadi. Jadi tidak ada yang dapat memutuskan hubungan antara bangsa Indonesia ini dengan hukum agraria secara luas tadi. Karena dianggap sebagai ini dasar kenasionalan terbentuknya hukum agraria. Dan ini sudah dirumuskan juga di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang keempat, itu bahwa negara ini dianggap sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga negara itu diberi wewenang untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, negara itu tidak bisa memiliki tanah, tetapi menguasai tanah. Bisa memiliki, tapi bukan negaranya, tapi individunya, rakyatnya yang ada di negara tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan harus dilekati dulu hak yang ada di atas tanah tersebut. Misalnya ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Caranya bagaimana? Ya kita bisa melalui jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Nah, tanpa ada hak yang melekat itu, tanah itu masih dianggap dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh individu atau masyarakat yang ada di negara tersebut. Yang kelima, ini terkait dengan hak ulayat. Jadi hak ulayat itu atau hak masyarakat hukum adat ini sangat diakui keberadaannya dari dulu sebelum ada UPA sampai sekarang. Karena pengakuan terhadap hak ulayat ini menjadi syarat bahwa hak ulayat itu masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi berbeda dengan aturan-aturan yang dibuat oleh bangsa kolonial sebelum Undang-Undang Pokok Agraria ini ada. Jadi dulu sebelum adanya UPA, hukum agraria ini sifatnya masih dualisme. Jadi diatur oleh dua hukum kolonial dan hukum adat. Nah, hukum adat ini yang masih diberlakukan sampai sekarang, masih diakui keberadaannya, termasuk keberadaan masyarakat-masyarakatnya yang disebut dengan masyarakat hukum, masyarakat ulayat maksud saya, maaf.
Nah, karena apa? Karena aturan-aturan dalam hukum adat itu biasanya tidak mereka buat sendiri, gitu ya, berdasarkan daerah masing-masing, adatnya masing-masing, mereka punya ketentuan sendiri, dan dianggap itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kita sangat menghormati itu sebagai bagian dari kenasionalan hukum agraria. Sedangkan yang terakhir adalah bahwa subjek hak yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah warga negara Indonesia asli, ya. Jadi hak atas tanah itu bisa dimiliki oleh masyarakat asli Indonesia tanpa membedakan dari kekayaannya, dari status sosialnya, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah dasar-dasar kenasionalan dari hukum agraria nasional yang dirumuskan dalam UPA terkait dengan tujuan hukum agraria nasional yang pertama. Jadi, meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Nah, tujuannya untuk kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara serta rakyat Indonesia. Tapi tujuan yang pertama ini kebalikan dari sistem atau ciri dari hukum agraria kolonial atau yang diciptakan oleh kolonial Belanda. Kalau hukum agraria kolonial itu disusunnya itu dari tujuan dan juga sendi-sendi pemerintahan jajahan Hindia Belanda. Tujuannya untuk kepentingan keuntungan, kesejahteraan, dan kemakmuran pemerintah Belanda sendiri, bukan bangsa Indonesia. Jadi saat masih belum diciptakan hukum agraria nasional, tujuan-tujuan yang tiga-tiganya ini sama sekali belum ada dan sangat berkebalikan dengan tujuan yang diciptakan dalam hukum kolonial Belanda. Lalu untuk tujuan yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Dalam rangka mengadakan kesatuan hukum tersebut, sudah semestinya sistem hukum yang akan diberlakukannya harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu, jika kita lihat dari tujuan yang kedua ini, sebagian besar masyarakat Indonesia tuh dianggap tunduk pada hukum adat. Karena untuk membentuk hukum agraria nasional ini dasarnya adalah hukum adat dulu. Jadi hukum adat ini yang dijadikan asas atau konsep-konsep yang membentuk hukum agraria nasional pada akhirnya. Nah, dengan dijadikannya hukum adat ini sebagai dasar pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA, ini berarti sudah tercapai ke satu tujuan, yaitu kesederhanaan hukum. Sehingga masyarakat Indonesia itu lebih paham atas hukum agraria nasional ini dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Karena apa? Sudah ada kebiasaan di situ. Hukum adat itu kan kebiasaan. Sudah tercipta oleh masyarakat adat setempat. Jika kita jadikan dasar untuk membentuk hukum agraria nasional atau undang-undang pokok agraria, ini masyarakat Indonesia dianggap bisa mudah untuk menerima dan melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang pokok agraria. Jadi dianggap sebagai dasar yang sederhana. Lalu yang ketiga adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Nah, untuk tujuan yang ketiga ini dianggap sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Selain itu, dengan melaksanakan pendaftaran tanah misalnya, terhadap bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, ini tujuannya adalah agar tercipta jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Nah, kita punya tanah tapi tidak kita daftarkan. Kita masih pakai bukan sertifikat tapi letter C atau surat keterangan saja dari desa. Nah, ini sih sudah sah dari milik kita. Cuman kan tidak ada kepastian hukum. Jika suatu saat tanah tersebut disengketakan, ada orang yang mengaku-ngaku tanah tersebut, kepemilikannya, atau ada yang mengambil tanah tersebut, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya kepastian hukum di dalam tanah yang kita tempati tersebut, walaupun sudah dilekati hak atas kita. Cuman hak yang melekatnya itu masih belum sah, belum jelas, belum ada kepastian hukum yang kuat sebelum adanya pendaftaran tanah. Nah, untuk tujuan yang ketiga ini itu juga kebalikan dari ciri-ciri hukum agraria kolonial. Jadi
pada saat hukum agraria kolonial itu tidak ada kejaminan kepastian hukum terhadap hak-hak rakyat Indonesia, karena hak atas tanah saat dulu itu hanya didaftarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi masyarakat Indonesia yang punya tanah pun tidak bisa menunjukkan gitu loh bahwa tanah ini miliknya, karena tidak ada izin dari pemerintah Hindia Belanda. Kalaupun memang didaftarkan pun itu tetap harus atas nama pemerintah kolonial. Nah, ini kan sangat merugikan. Makanya setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria, setelah munculnya hukum agraria nasional, ini hukum kolonial dihapuskan, tetapi hukum adat masih diberlakukan sebagai dasar atau konsep-konsep pembentukan hukum agraria nasional atau Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, jadi itu adalah ketiga penjelasan mengenai tujuan dari hukum agraria nasional. Nah, ini adalah sumber-sumber dari hukum agraria. Jadi, sumber-sumber hukum agraria ini sama dengan sumber hukum yang lain, bahwa sumber hukum agraria ini terdiri dari sumber hukum yang tertulis dan juga sumber hukum yang tidak tertulis. Nah, untuk sumber hukum yang tertulis, ini ada dari Undang-Undang Dasar 45, khususnya di pasal 33 ayat 3, yang berbunyi bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasannya sudah saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi tanah itu memang dipelajari dalam hukum agraria, tapi tidak hanya tanah ya. Tanah ini tidak hanya tanah yang kita lihat di bawah kaki kita yang kita injak, tapi juga tanah yang ada di permukaan bumi, yang ada di bawah lapisan air, kemudian ada di kekayaan alam yang terkandung di dalam tanahnya itu, dan juga di ruang angkasa. Nah, ini yang kita pelajari di hukum agraria secara luas. Nah, selain dari pasal 33 ayat 3 UUD 45, sumber hukum tertulis lainnya itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang juga kita bisa sebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ini juga bisa kalian pelajari, kalian harus punya aturan ini karena sebagai dasar Anda untuk mempelajari materi-materi yang ada di hukum agraria. Oke, ini adalah lanjutan tadi, sumber-sumber hukum agraria yang tertulis. Jadi selain tadi dari Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 ayat 3, dan juga Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Selanjutnya adalah peraturan lama yang sementara waktu masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan pada pasal-pasal peralihan, yang bertujuan karena untuk mengisi kekosongan peraturan di masa transisi antara peraturan lama yang dibuat peraturan yang baru. Nah, pasal yang dimaksud ini atau peraturan lama yang dimaksud ini adalah dalam pasal 56 UPA. Jadi pasal 56 UPA ini memberlakukan ketentuan adat masyarakat di sebuah wilayah tertentu dan juga peraturan lain tentang hak milik atas tanah seperti yang telah disebutkan pada pasal 20 UPA tentang hak milik. Jadi ketentuan tersebut masih berlaku sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hak milik. Nah, di dalam mengenai masyarakat adat, jadi tanah adat atau wilayah adat itu tidak hanya tanah, tapi juga tanah, air, termasuk sumber-sumber daya alam yang ada di atasnya. Ini bisa dimiliki, bisa dimanfaatkan, dilestarikan ini secara turun-temurun, berkelanjutan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang mereka anggap ini mereka peroleh dari warisan leluhur mereka yang disebut dengan tanah ulayat. Nah, sampai sekarang itu masih ada tanah ulayat, atau kalau di desa kita sebut dengan bondo deso. Kekayaan desa itu masih dianggap sebagai masyarakat adat kita, ya, kita miliki di desa kita. Nah, untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini ada tahapan-tahapannya. Kita bisa identifikasi masyarakat hukum adat tersebut. Kita juga bisa menetapkan bahwa masyarakat hukum adat tersebut ada. Nah, kalau masyarakat hukum adat itu sudah tidak ada, dalam artian sudah punah atau sudah masuk ke dalam kehidupan yang modern, nah ini dianggap sudah hilang tanah masyarakat adat. Baik itu hak yang melekat di atas tanah yang mereka tempati itu juga dianggap sudah hapus atau hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan hak milik atas tanah yang ada di dalam ketentuan masyarakat hukum adat.
Nah, ini adalah sumber hukum agraria yang tidak tertulis. Jadi, sumber hukum agraria yang tidak tertulis ini diatur di dalam pasal 5 UPA terkait dengan hukum adat. Tapi hukum adat ini harus yang sesuai seirama dengan jati diri bangsa Indonesia. Dalam artian, hukum adat ini atau hukum agraria yang tidak tertulis harus tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan kepentingan nasional. Juga berlandaskan atas asas peraturan bangsa, sosialisme Indonesia, dan harus berdasarkan pada peraturan yang sudah tercantum dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan agraria. Selain itu juga mengindahkan unsur yang bersandar di hukum agama. Jadi hukum adat itu kan banyak ya masyarakat adat di Indonesia. Terkadang ada masyarakat hukum adat itu yang dalam menjalankan kegiatannya, aktivitasnya itu tidak sesuai dengan norma-norma agama, kesusilaan, tapi menurut mereka itu wajar gitu kan, dan kita harus hormati itu. Cuman hal-hal yang semacam ini itu bertentangan kan dengan asas peraturan bangsa kita, kepentingan negara kita, kemudian jati diri bangsa kita. Nah, kita harus bisa menyaring itu, mensanir itu supaya bukan hukum adat atau hukum kebiasaan yang tidak baik atau yang negatif justru yang kita jadikan landasan dalam membentuk hukum agraria nasional. Jadi, karena namanya sumber hukum, berarti kan ini yang dijadikan landasan kita. Jadikan sesuatu yang menjadi acuan kita, tolak ukur kita. Nah, tapi kalau misalnya hukumnya tidak tertulis aja bukan hukum tidak tertulis yang baik, nah tentu kan ini juga akan berakibat pada kehidupan berbangsa di Indonesia terkait pertanahan. Nah, selain itu, hukum kebiasaan yang muncul setelah berlakunya UPA itu adalah berupa praktek administrasi dan jurisprudensi. Nah, jadi di dalam sistem common law, jurisprudensi itu kan berarti artinya adalah hukum positif yang berhubungan dengan hukum-hukum lain. Dalam arti adalah putusan hakim terdahulu, gitu ya, yang dijadikan acuan dalam membuat putusan. Sedangkan yang praktek administrasi itu berarti berupa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan itu melalui data-data yang telah ada. Selanjutnya adalah mengenai asas-asas dalam hukum agraria. Dalam asas-asas hukum agraria ini ada beberapa asas yang disebutkan terkait hal-hal yang merupakan dasar dari pembentukan hukum agraria. Yang pertama adalah asas nasionalisme. Asas nasionalisme ini menyatakan bahwa WNI atau warga negara Indonesia itu hanya sebagai subjek yang boleh untuk memiliki tanah dengan status hak milik, tanpa membedakan baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kenapa harus warga negara Indonesia? Karena dalam hukum agraria ini juga menganut asas nasionalisme tersebut. Jadi, untuk warga negara asing itu tidak boleh memiliki tanah dengan status hak milik. Tapi dengan status yang lain, hak guna bangunan, hak guna usaha, maupun hak pakai itu boleh. Tapi untuk hak milik itu hanya khusus untuk warga negara Indonesia. Tapi jika ada warga negara Indonesia dia keturunan, ya warga keturunan itu juga tetap diperbolehkan. Selama dia sudah berpindah ke warga negara sebagai warga negara Indonesia, itu diperbolehkan untuk memiliki tanah dengan status hak milik. Jadi untuk yang WNA itu tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah asas dikuasai oleh negara. Nah, ini terkait kemarin. Jadi ada bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara. Jadi selama tanah tersebut belum dimiliki oleh individu atau masyarakat dengan dilekati dengan hak atas tanah, maka tanah itu masih menjadi milik negara. Tanah yang dikuasai oleh negara, tanah yang menjadi tanah negara. Yang ketiga adalah asas hukum adat yang disanir. Nah, disanir itu dalam artian disaring. Disaring dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang negatif. Jadi hukum adat itu kan bercampur. Masyarakat Indonesia tuh banyak masyarakat adatnya. Nah, mungkin ada masyarakat adat itu yang penerapan hukumnya tuh
kurang baik, negatif, ada hal-hal yang ternyata bertentangan dengan kemanusiaan, dengan hukum. Nah, itu disaring untuk tidak dipergunakan, untuk tidak dijadikan acuan dalam menerapkan hukum agraria nasional. Ya, jadi hanya hukum-hukum adat yang positif, yang benar-benar hukum adat ini dinyatakan bersih dari segi-segi negatif. Selanjutnya adalah asas fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini menyatakan bahwa dalam menggunakan tanah, dalam penggunaan tanah itu tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kemudian norma agama, dan juga tidak melanggar hak-hak orang lain serta kepentingan umum. Jadi misalnya Anda punya tanah. Tanah itu memang secara hak milik Anda. Tapi Anda tidak mengindahkan fungsi sosial. Misalnya Anda malah menjadikan rumah itu klub malam, diskotik yang tiap malam itu menyetel musik sampai mengganggu lingkungan sekitar, membuat kotor lingkungan sekitar. Nah, ini berarti Anda tidak menerapkan asas fungsi sosial dalam kepemilikan tanah Anda. Nah, ini padahal asas fungsi sosial ini wajib dipatuhi oleh masyarakat Indonesia dalam memiliki tanah. Selanjutnya adalah asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan ini juga disebut dengan asas demokrasi. Jadi kaitannya tadi dengan asas nasionalisme. Ya, setiap warga negara itu punya hak, terutama warga negara Indonesia itu punya hak atas tanah, terutama adalah hak milik. Hak guna bangunan boleh, hak guna usaha, hak pakai juga boleh, tergantung peruntukan tanahnya itu untuk apa. Kalau untuk tempat tinggal biasanya pakai hak milik, tapi kalau dia pakai tempat tinggal di perumahan itu biasanya kan masih atas nama PT dari pengembang perumahan itu. Nah, itu biasanya masih atas statusnya hak guna bangunan karena masih dimiliki oleh PT. Nah, jika ingin dimiliki pribadi ya harus dinaikkan statusnya menjadi hak milik gitu. Lalu asas non-diskriminasi. Nah, asas non-diskriminasi ini adalah asas yang mendasari hukum agraria. Jadi pada intinya hukum agraria nasional ya, dulu sebelum ada hukum agraria nasional itu kan masih dualisme. Jadi masih berlandaskan hukum kolonial Belanda dan hukum adat. Nah, ini cenderung sangat diskriminasi sekali karena aturan-aturan yang dibuat itu lebih menguntungkan pihak kolonial Belanda, bukan malah menguntungkan masyarakat Indonesia selaku warga asli di Indonesia ini. Nah, akhirnya setelah dualisme itu hapus, kolonial Belanda juga tidak dipergunakan lagi hukumnya, hanya yang digunakan hanya hukum adat saja. Nah, ini dirubah, yang namanya diskriminasi ini dihapuskan juga. Dianggap non-diskriminasi, tidak ada pembeda. Semua masyarakat baik laki-laki perempuan selama dia dianggap memenuhi syarat untuk memiliki tanah dengan status hak atas tanah apapun, ini boleh memiliki tanah tersebut. Kemudian asas gotong royong. Nah, ini juga menyatakan bahwa segala usaha yang bersama dilakukan itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Nah, karena memang ciri khas masyarakat Indonesia itu kita gemar bergotong royong, terbiasa untuk hidup bergotong royong. Tujuannya apa? Untuk sama-sama kepentingan negara ini. Lalu yang asas selanjutnya adalah asas unifikasi. Ya, unifikasi kan berarti menjadikan satu ya aturan-aturan ke dalam undang-undang, di mana undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Ya, jadi dulu hukum agraria itu belum seperti ini, aturannya masih itu tadi dualisme, pluralisme ya, ada di berbagai macam aturan. Di secara hukum barat itu ada macam-macam. Belum terfokus pada satu undang-undang tertentu. Tapi setelah dualisme itu hapus, muncul hukum agraria nasional, ini dijadikan satu ke dalam undang-undang pokok agraria itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Tujuannya agar masyarakat juga lebih mudah untuk mengetahui aturan-aturan terkait pertanahan, dan juga masyarakat Indonesia menjadi lebih mendapatkan kepastian hukum jika aturan terkait hukum agraria ini lebih jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Yang terakhir adalah asas pemisahan horizontal. Nah, asas pemisahan horizontal ini menyatakan bahwa ada pemisahan hak kepemilikan antara pemilik tanah dengan benda serta bangunan atau tanaman yang ada di
atasnya. Jadi kadang kita memiliki tanah atau membeli tanah itu dia jadi satu dengan bangunan yang melengkap di atasnya, ada juga yang misah. Misalnya beli tanahnya saja, yang dijual tanahnya saja, kita beli tanahnya saja. Berarti bangunannya masih milik orang lain. Atau kita beli tanah plus bangunannya. Itu plus juga tanaman-tanaman yang tumbuh di atasnya. Tapi hukum agraria ini ada yang namanya asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal itu juga ada juga asas pelekatan, itu perlawanannya. Asas pemisahan horizontal ya tadi, kita membeli tanah tidak beserta bangunan di atasnya dan tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Tapi kalau yang asas pelekatan itu dia termasuk, jadi tanah beserta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Nah, kalau asas pemisahan horizontal ini contohnya, misalnya kita mau ada tanah nih, tanah dengan status hak milik. Di atasnya itu kita buat perjanjian sama pihak kontraktor gitu ya, kontraktor atau perumahan gitu ya, pengembang perumahan. Coba deh dibangun rumah di atas itu. Tanahnya punya kita, tapi secara bangunan itu adalah milik PT tersebut. Nah, ini kan ada pemisahan. Ini ada dua sertifikat hak milik yang milik kita individu, sedangkan yang bangunannya itu sertifikatnya adalah HGB, hak guna bangunan yang dimiliki oleh PT pengembang perumahan tersebut. Nah, itu asas pemisahan horizontal. Lawannya adalah asas pelekatan. Pelekatan berarti dijual kalau ada jual beli tanah, yang dijual tuh ya tanahnya, ya bangunannya, ya tanaman yang ada tumbuh di atasnya, ya jadi satu komplit. Nah, itu tadi adalah asas-asas dari hukum agraria. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi atau ada yang belum paham, silakan bisa WA untuk bertanya kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.